Rentetan tembakan dilepaskan ke udara di selatan Lebanon sebagai bentuk perayaan kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan kelompok Hizbullah. Gencatan senjata 10 hari. Ini kesepakatannya mulai hari ini, pemirsa. Ini mengakhiri serangan Israel ke Lebanon Selatan dalam 2 minggu terakhir. Pengumuman gencatan senjata kedua belah pihak ini diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sehari sebelumnya. Menyusul disepakatinya gencatan senjata, kita lihat ini warga-warga Beirut. Tadinya mereka ini mengungsi, pemirsa, dan sekarang sudah berani untuk kembali lagi ke kediaman mereka. Kita lihat warga mengendarai mobil sambil membunyikan klakson, bersorak-sorai. Mereka semua menyambut gencatan senjata 10 hari. Tak sedikit juga yang membentangkan, kami dapat informasi, membentangkan bendera Hizbullah dan juga poster pemimpin Hizbullah Hasan Nasrallah. Kesepakatan gencatan senjata diteken perwakilan Israel dan Hizbullah dalam perundingan di New York, di mana dalam serangan 6 minggu Israel, ini lebih dari 2.000 warga sipil Lebanon gugur, pemirsa. Jadi di tengah gencatan senjata Israel-Lebanon, sebuah pertanyaan besar ini masih menggantung. Ambisi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk mencapai visi Israel Raya masih terpampang nyata. Visi yang berakar dari penafsiran ekstrim kitab suci terus menjadi misi suci kelompok Zionis untuk memperluas kekuasaan. Ambisi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk mewujudkan visi Israel Raya kian terang-terangan di tengah eskalasi konflik di Gaza dan Lebanon. Netanyahu secara eksplisit menyebut misi ini sebagai tugas spiritual dan bersejarah yang harus dituntaskan demi kelangsungan bangsa. Sejarah mencatat visi Eretz Yisrael Hashlema atau Israel Raya berakar dari interpretasi kitab suci yang ekstrim dan gerakan Zionisme. Visi ini bertujuan memperluas kedaulatan Israel dari Sungai Yordan hingga Laut Mediterania, bahkan melampaui batas-batas tersebut. Tragedi Nakba tahun 1948 merupakan titik awal yang kelam di mana pengusiran massal 750.000 warga Palestina menjadi fondasi bagi perluasan wilayah Israel pertama. Peristiwa tersebut tidak hanya menciptakan krisis pengungsi abadi, tetapi juga upaya menghapus Palestina dari peta sejarah. Keyakinan akan tanah tanpa rakyat untuk bangsa tanpa tanah terus digunakan untuk melegitimasi penghancuran identitas asli Palestina. Pasca Perang 1967, pendudukan tepi barat dan Gaza memberikan momentum baru bagi kelompok ultranasionalis untuk menghidupkan kembali peta Israel Raya. Netanyahu kini memanfaatkan dukungan dari faksi sayap kanan ekstrim dalam kabinetnya untuk mempercepat aneksasi wilayah yang masih tersisa. Dengan peta baru yang sering dipamerkan di forum internasional, Israel di bawah Netanyahu tampak sedang menghapus garis batas Palestina secara permanen. Kritik menyebut kebijakan ini secara sengaja menghapus peluang solusi dua negara dan memicu siklus kekerasan tanpa akhir. Pada akhirnya, proyek Israel Raya bukan hanya ancaman bagi perdamaian di Timur Tengah, tetapi juga pengulangan luka sejarah yang terus menganga sejak tragedi Nakba. Visi Israel Raya. Ini informasi yang kami dapatkan berakar dari klaim teologi ekstrim mengubah Jazirah Arab menjadi medan pembantaian tanpa akhir. Untuk membedah bagaimana sebenarnya Zionis membajak sejarah demi melegitimasi perluasan wilayahnya. Sudah hadir di studio pemirsa pengamat Timur Tengah dan Direktur Al-Fahmi Institute Ustadz Fahmi Salim. Assalamualaikum, selamat malam Ustadz Fahmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yudi. Terima kasih sudah berkenan berbagi di Sindo Prime. Ustadz, jadi yang tadi sempat menarik juga adalah
berarti kan kita selalu mendengungkan bahwa two-state solution itu diharapkan menjadi salah satu solusi Israel dan Gaza di sana, Palestina. Tapi mereka tidak mau itu ya, Pak Ustadz? Iya, kita kembali dulu bicara tentang sejarah kenapa ada two-state solution. Itu kan inisiasi perdamaian di zaman Presiden Clinton, ya, dengan waktu itu Presiden Israel Yitzhak Rabin, ya, Perdana Menterinya itu Shimon Peres. Nah itu mereka kemudian bersepakat dengan Yasser Arafat sebagai pemimpin PLO, Palestinian Liberation Organization. Kan ini satu pihak ini kan, PLO ini kan satu-satunya yang mewakili bangsa Palestina. Perjuangannya banyak di luar negeri, di Lebanon, kemudian pindah ke Syria, kemudian pindah sempat di Aljazair dan lain sebagainya. Nah, tahun 1993 setelah Perang Teluk Perang Teluk satu itu antara Irak menginvasi Kuwait. Nah, itu kan terjadilah situ aneksasi besar-besaran, lalu kemudian Amerika masuk intervensi di Timur Tengah. Nah, di sini kan Timur Tengah ini perlu perdamaian lah kira-kira. Setelah guncangan hebat tahun 80-an, perang Iran-Irak, kemudian perang Teluk 1, 91, ya. Kemudian diluncurkanlah yang disebut dengan Oslo Accord. Jadi perjanjian Oslo. Nah, perjanjian Oslo ini kemudian ditandatangani setelah negosiasi, masing-masing pihak mengakui. Ya, Israel mengakui PLO sebagai perwakilan bangsa Palestina dan PLO mengakui adanya negara Israel. Sebab di undang-undang dasar konstitusinya PLO itu betul-betul tidak mengakui ada Israel. Ya, sebab slogan mereka bangsa Palestina sejak dulu ketika dijajah oleh Israel tahun 48 adalah from the river to the sea. Palestina itu dari sungai Yordan sampai ke laut Mediterania. Jadi semua utuh itu wilayah tanah historis Palestina. Tidak ada yang namanya Israel. Nah, ini kan lalu kan perjuangannya panjang, beku ya. Nah, kemudian akhirnya dicapailah kesepakatan. Daripada berjuang di luar kuar-kuar tidak berhasil, tidak mendapatkan apa-apa, lebih baik kembali ke dalam dan saling mengakui, nanti Palestina diberikan otoritas yang disebut dengan otoritas Palestina. Itulah konsep two-state solution. Ada negara Palestina dan ada, tapi itu baru awal, Mas. 1993 itu perjanjian Oslo itu baru awal adanya two-state solution. Belum ada batasan final, rumusan final tentang negara Palestina ini seperti apa. Sampai sekarang kah itu masih belum final? Tahun 2000 itulah digelar perundingan Camp David. Nah, tapi sudah pemimpin Israel sudah berganti rezim. Dulu yang menginisiasi Oslo, perjanjian Oslo damai antara PLO dengan Israel itu adalah pemerintahan dari partai buruh, partai kiri. Yang beraliran kiri, dia sekuler, nasionalis memang. Sebab sejak awal berdirinya Israel sampai tahun 67 itu memang didominasi oleh faksi nasionalis sekuler. Walaupun ada partai agama tapi sedikit kecil. Nah, mulai membesar partai agama ini sejak tahun 67 Israel menang perang melawan negara-negara Arab, ya, sampai tahun 93. Nah, 93 kesepakatan Oslo itu kan ditentang oleh kelompok ekstremis Israel, termasuk kubunya Partai Likud Netanyahu yang sekarang berkuasa. Pada saat itu Netanyahu pada saat itu belum jadi Perdana Menteri, dia masih ya menteri biasa, ketua partai biasa lah. Tapi dia sudah memiliki perwakilan di Knesset Israel, gitu ya. Nah, tahun 94 atau 95 itu Yitzhak Rabin ini dibunuh oleh ekstremis Yahudi. Nah, menandakan bahwa terjadi penolakan keras di dalam internal Israel terhadap perjanjian damai Oslo itu atau yang disebut dengan konsep two-state solution. Nah, diperparah setelah itu tahun 97 partainya Netanyahu ini naik ke tempat kekuasaan, menang. Nah, Menteri Pertahanannya itu Ariel Sharon. Waktu itu yang masuk merangsek ke Masjidil Aqsa tahun 2000, meletuslah Intifada Palestina. Nah, sehingga tidak ada kesepakatan damai itu sampai wafatnya Yasser Arafat, kemudian gugurnya pemimpin perlawanan Hamas Palestina seperti Syekh Ahmad Yassin, Abdul Aziz Rantisi juga seperti itu. Nah, dari situlah kemudian two-state solution sudah buntu, tidak lagi dibicarakan orang, bahkan Israel menolak mentah-mentah solusi dua negara. Dan mereka punya teori atau kepercayaan sendiri soal Israel Raya itu tadi. Nah, Israel, Pak, sambil kita tampilkan di layar ya Pak ya. Baik. Ini yang juga kami dapatkan, bisa dijelaskan sebenarnya
Apa sih Pak Israel Raya itu Pak sebenarnya Pak? Jadi Israel Raya ini istilah politik ya, yang digagas bisa diambil akar teologinya itu dari Perjanjian Lama, yaitu bahwa tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel itu adalah from the Nile to Euphrates, ya, dari Sungai Nil yang di sini Mas. Oke. Ya, yang membelah Afrika dari Mediterania sampai ke Uganda, sampai ke Sudan. Tapi ini khusus karena orang Yahudi dulu, Bani Israel itu dia ada di Mesir. Iya. Di zaman Nabi Yusuf kan, Nabi Yusuf, ada surat Al-Quran namanya surat Yusuf. Itu kan ceritanya kisah Nabi Yusuf ini kemudian terasingkan, ada tinggal di Mesir. Kemudian setelah sukses jadi Perdana Menteri, keluarga besar Nabi Yusuf ini, Nabi Yakub, serta putra-putranya, itu yang disebut dengan Bani Israel itu kemudian tinggal di Mesir selama ratusan tahun. Kemudian lahir Nabi Musa atau yang disebut dengan Moses itu, nabi terbesar bangsa Israel, bangsa Yahudi. Kemudian keluar membawa bangsa Israel ini dari Mesir, ya, untuk masuk ke sini, tanah yang dijanjikan. Apa yang disebut tanah yang dijanjikan? Itu dalam Perjanjian Lama dikatakan from Nile to Euphrates. Jadi sepanjang ini sampai Sungai Efrat, ya, sehingga membelah ini termasuk, kalau Kuwait mungkin nggak termasuk ya, tapi dia wilayah yang rawan. Nah, ini masuk ke Arab Saudi, lihat. Ini Masuk Arab Saudi situ kan ya? Iya, termasuk Arab Saudi. Ini ada Madinah. Ada Madinah, kota suci Islam. Karena dulu ada kantong-kantong populasi Yahudi. Ya kan? Ada Bani Quraiza, ada Bani Qainuqa, ada Bani Nadir, ada Tabuk, ada kantong-kantong Yahudi lah di Jazirah Arab ini. Nah, kemudian sampai ke Irak, karena memang ini dulu aslinya Nabi Ibrahim, nah, nenek moyang leluhurnya bangsa Israel, itu lahir dari sini, dari Mesopotamia. Nah, kemudian sampai mereka kan disebut sebagai bangsa Ibrani, bahasanya Hebreu, ya, bahasa Ibrani. Maka disebut Ibrani itu kenapa? Karena asal mulanya nenek moyangnya Nabi Ibrahim itu melintasi wilayah-wilayah ini dari Irak sampai ke Syria, bahkan masuk ke wilayah Turki tuh. Yang ada wilayah Turki juga kena ya? Kena. Wilayah tenggaranya, jadi perbatasan antara Tenggara Turki dengan Syria, nah itu masuk, karena pernah dilalui oleh Nabi Ibrahim. Pokoknya semua tanah yang pernah diinjak dilalui Nabi Ibrahim, dianggap itu bagian, diklaim sebagai tanah yang dijanjikan Tuhan. Tapi pusatnya, episentrumnya itu ada di sini, di Palestina. Ada di tepi barat, karena di situ ada lokasi Yerusalem Timur. Yerusalem Timur, lokasi yang sekarang ini Masjidil Aqsa, itu diklaim oleh orang-orang Yahudi, ya, sebagai tempat dulu pernah berdiri tegak kokoh Bait Suci Sulaiman. Ya, tahu-tahu Solomon Temple, baik yang ke-1, King Solomon, Bait Suci ke-1 maupun Bait Suci yang kedua. Bait Suci ke-1 ini kan dihancurkan tahun 586 sebelum Masehi oleh Kaisar Nebukadnezar, karena kerajaan Israel dulu kan ada dua, ada yang di utara, ada yang di selatan, ya. Yang utara ini dikuasai oleh bangsa Asyur, yang di selatan kerajaan Yehuda itu dikuasai, akhirnya juga dikalahkan oleh raja atau kaisar Babilonia, Nebukadnezar. Maka Yahudi di sini kemudian ditangkapin, ya, kemudian diasingkan, dibawa ke Babilonia. Itu yang disebut dengan pengasingan Babel. Ada di dalam Perjanjian Lama, ada di dalam kitab-kitab agama-agama Samawi itu, ya. Berarti, maaf saya potong, kalau mereka mengklaim Israel Raya, ini akan menyentuh sebagian wilayah Mesir, Arab Saudi, Yordania, Libanon, Syria, sebagian Turki, Irak, dan juga rawan titik di Kuwait. Artinya banyak negara-negara yang juga akan terdampak. Iya, itulah yang dinamakan dengan restrukturisasi wilayah Timur Tengah atau rekonfigurasi. Mungkin ya dalam konsep sekarang mungkin tidak mudah mewujudkan ini, karena kan sudah ada nation state. Nah, yang bisa dilakukan oleh Israel paling tidak menjadikan 8 negara ini itu berada di bawah hegemoni dan kontrol Israel secara ekonomi dan keamanan. Itulah yang diinginkan oleh dulu Shimon Peres tahun 93 menulis buku The New Middle East. Kerjasama ekonomi, investasi, itu kedoknya, bungkusnya, tapi isinya dominasi, hegemoni, dan sekarang setelah beralih dari kelompok nasionalis sekuler di Israel, kan sekarang kan
pemerintahan Israel ini adalah pemerintahan yang berasal dari faksi religius, dari kelompok kanan, bahkan ultra kanan. Ya, ini yang menguasai mulai dari Partai Likud dan anggota koalisi partainya. Inilah yang kemudian mempopulerkan istilah Eretz Israel. Eretz Israel. Eretz Israel itu adalah Israel Raya. Begitu. Baik, Pak Ustadz. Karena sempat kan waktu di Perang Gaza itu Ya. di sini ada emblemnya. Ada emblem, iya benar. Nah, itu bukan lagi peta Israel yang kecil di sini, mencakup tepi barat, Gaza dan lain sebagainya, enggak. Tapi ini sudah ada di emblemnya gitu. Berarti mereka sudah buka-bukaan ya, sudah jelas. Memang secara dokumen resmi, apalagi yang diakui oleh dunia internasional tidak ada, karena Ya. ini kan akan merusak tatanan dunia kan, akan mengembalikan dunia yang kondisi sekarang ini kepada zaman kuno yang disebut dengan naskah-naskah kuno zaman dulu, agama betul. Nanti juga bisa nanti misalnya Itali mengklaim Kekaisaran Romawi. Diikutin semuanya ya. Diikutin semuanya. Romawi itu nanti kan mencakup seluruh Afrika Utara, bahkan sampai ini juga dulu wilayah Romawi. Palestina itu. Mana yang menjadi pegangan untuk bisa diklaim jadi berbentrok di situ ya? Nah, itulah makanya narasi keagamaan seperti ini itu tidak tepat dan tidak tempatnya untuk dihidupkan lagi di era sekarang. Pak Ustadz, sebelum kita lanjutkan Pak, tahun 2023 lalu Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu sempat menyebut, Pak Ustadz dan juga pemirsa ya, bahwa Israel siap menaikkan kerjasama dengan Arab Saudi soal pembentukan Timur Tengah yang baru. Kita simak dulu informasinya. Ya. Jadi saat sidang umum PBB di markas PBB di New York, Amerika Serikat, Netanyahu menampilkan peta. Tulisan petanya, The New Middle East. Peta ini diklaim Netanyahu sebagai wajah baru Timur Tengah ke depannya, di mana Israel dan Arab Saudi akan meruntuhkan tembok perbedaan, membawa kemakmuran, perdamaian di kawasan. Salah satu proyek yang tercantum dalam kesepakatan yakni Israel menyetujui proyek pembangunan fasilitas pengayaan uranium milik Amerika Serikat di Saudi. To show a great blessing, the blessing of a new Middle East between Israel, Saudi Arabia, and our other neighbors. We will not only bring down barriers between Israel and our neighbors, we'll build a new corridor of peace and prosperity that connects Asia through the... Apalagi itu Pak Ustadz, The New Middle East, Timur Tengah yang baru. Ya, maksudnya berarti bagaimana? Sekarang ini ada reborn istilah The New Middle East. Kalau dulu pertama kan dipopulerkan oleh Shimon Peres, ya, dengan bukunya tahun 1993 itu judulnya The New Middle East. Itu dulu masih konsep sekuler lah. Nah sekarang kalau sudah dibawa oleh Netanyahu sampai ke sidang PBB, itu berarti dia sedang membawa konsep New Middle East yang isinya itu adalah investasi, ekonomi. 2.0. 2020 itu yang disebut dengan Abraham Accord, di mana Arab Saudi termasuk Indonesia menjadi target utama agar melakukan normalisasi politik, artinya pengakuan kedaulatan Israel. Nah, gitu. Selain iming-iming. Nah, tapi kan kita kan nggak mungkin dong kita dibohongi, kita dibajak, kita mengakui Israel, tapi negara Palestinanya nggak ada. Betul. Karena dalam The New Middle East itu nggak ada nama negara Palestina, Pak. Ini yang sangat berbahaya gitu. Jadi cita-cita bangsa Palestina terkubur, diganti dengan peace and prosperity, kedamaian, perdamaian dan kesejahteraan bersama untuk bangsa-bangsa Timur Tengah, ya. Bangsa Timur Tengah itu apa saja? Bangsa Arab, jelas nih mayoritas. Kemudian bangsa Israel, dia kecil, minoritas. Dan ada bangsa Persia, Persia, karena Iran. Nah, nanti akan ada pertemuan titik tumbuknya. Padahal kalau kita lihat peta ini Mas kan ya, Israel itu kan tidak ada hubungannya dengan Teheran, Iran kan? Iran di sini ya. Nah, Teheran, kenapa Iran sekarang perang dengan Israel? Karena di kantong-kantong sini, di sebagian kecil Syria, di Lebanon Selatan, banyak proksi. di Irak itu banyak proksinya Iran. Nah, terutama di Lebanon Selatan, ketika Israel masuk merangsak tahun 1982 menganeksasi Lebanon Selatan, maka Iran harus melindungi proksinya. Maka sekarang kan terjadi perang di Timur Tengah ini kan, Israel itu kan gempur Lebanon Selatan. Makanya itu ini meskipun Iran itu wilayahnya tidak masuk dalam proyek Israel Raya, tetapi dia dianggap sebagai ancaman eksistensial karena memiliki kantong-kantong proksi, di mana proksi Syiah yang ada di negara-negara Arab ini itu tunduk kepada
pemimpin tertinggi Iran. Berarti Pak Ustadz, dengan statement Amerika sebelumnya menyerang Iran adalah membangun demokrasi, memberikan kepercayaan kepada masyarakatnya. Ya. Itu kalau saya simpulkan barusan, di balik itu sebenarnya Israel yang paling membutuhkan untuk melakukan itu ya? Iya, proyek itu namanya proyek hegemoni. Selama ada poros perlawanan ini kan ada di Palestina, jelas Hamas itu ya di Gaza, kemudian di Lebanon Selatan, kemudian ada di Irak, kemudian ada di Yaman, di sebelah selatannya Arab Saudi. Selama masih ada kelompok-kelompok ini, itu dianggap oleh Israel ini menjadi duri dalam daging, menjadi batu sandungan untuk mewujudkan Israel Raya, gitu. Dan Iran ini dengan Israel itu bersaing soal hegemoni kawasan. Hegemoni kawasan? Hegemoni kawasan, iya. Israel tentu ingin mewujudkan Israel Raya. Kalau Iran kan punya kepentingan untuk menjaga proksi-proksinya sebagai katakanlah kelompok perlawanan terhadap hegemoni Amerika Serikat dan Israel. Netanyahu di PBB tadi disampaikan tentang the new Middle East. Salah satu yang saya soroti adalah dia ingin menyejahterakan, memajukan Timur Tengah menjadi lebih baru. Sebenarnya apa keadaan sebenarnya di sana? Bukankah sejauh ini juga sebenarnya Timur Tengah tidak ada apa ya yang menyulitkan mereka dalam perkembangan? Apa yang harus ditawarkan lagi ketika sebelumnya pun tidak ada yang mempersoalkan? Iya, kan negara-negara itu kan relatif sejahtera ya. Betul. Iya kan, apalagi yang diajak itu kan sudah masuk dalam Abraham Accord itu kan memang negara-negara yang sudah settle ya secara kemakmuran ekonomi seperti Uni Emirat Arab, Bahrain ya. Itu kan memang negara yang sudah ekonomi maju. Nah, persoalannya kan sekarang ini kan yang dikuasai oleh Israel ini kan jantung dunia Islam. Oke. Ya, tempat Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW. Kota tanah suci ketiganya umat Islam gitu kan. Di situ juga ada titik irisan dengan kaum Nasrani ya. Ada tempat lahirnya Nabi Isa atau Yesus gitu ya. Dan juga di situ ada gereja Makam Kudus. Nah, jadi ini menjadi tempat yang sangat penting ya, bungkusnya covernya politik tetapi intinya adalah agama. Bagaimana menyingkirkan kelompok lain yang tidak sepaham atau tidak sejalan dengan proyek Israel Raya itu. Dengan pertimbangan historical dan juga fakta yang terjadi belakangan, Israel menyerang Iran, menyerang Lebanon begitu. Tapi mengapa ya Pak ya di negara Teluk dan beberapa negara lainnya masih tetap mempertimbangkan untuk mengiyakan ajakan kerjasama ekonomi bersama dengan Israel Pak? Iya, kan tidak ada bangsa atau negara yang stabil menginginkan perang. Ya termasuk Iran kan, maksudnya dalam hal ini China ya, China dan Rusia kan walaupun mereka antagonistik dengan Amerika dan dekat ke Iran kan nggak mau juga perang terbuka dengan Amerika. Artinya China dan Rusia ini kan sedang menikmati masa-masa kejayaan, masa-masa pertumbuhan ekonomi dan mereka nggak mau rusak kemajuan ekonomi, investasi dan teknologi rusak gara-gara perang. Nggak ada yang mau rugi Pak. Nah, cuma sekarang kan proksinya kan jelas ya. Kenapa negara-negara Arab ini yang karena berpikirnya pragmatis ya, ingin wilayah ini stabil, ingin status quo mereka sebagai negara kekuasaan juga tetap stabil. Karena kalau ini kan nanti bisa merepet kemana-mana. Jadi stabilitas sosial juga akan hancur kalau perang apalagi menggunakan sentimen agama. Nah, Israel masih menggunakan doktrin-doktrin agama Pak tentang wilayah Israel Raya ini? Oh iya, apalagi sekarang yang berkuasa kan kelompok Partai Likud dan koalisinya. Ada di situ tokoh yang sangat kontroversial dan juga sangat artikulatif ya bicara tentang agama seperti Itamar Ben-Gvir, kemudian ada Bezalel Smotrich ya. Bahkan ada menteri khusus tentang tepi barat. Nah, tepi barat ini kan wilayah sebenarnya yang paling inti. Konflik inti adalah tepi barat karena ada Yerusalem Timur, ada Masjidil Aqsa ya. Di ini tepi barat nih. Nah, nih tepi barat ini. Di Gaza kan di sini. Nah, ini titik pusat konflik sini. Maka negara Palestina yang dulu digadang-gadang dalam two-state solution itu sudah dicabik-cabik berkeping-keping dengan dibukanya pemukiman-pemukiman Yahudi di tepi barat. Bahkan Yerusalem sendiri itu sudah dilakukan proyek namanya Yahudisasi Yerusalem.
Jadi nama-nama gang, nama jalan, nama pemakaman umum, ya, nama gedung-gedung itu diganti dari yang tadinya namanya Arab, ya, mewarisi peradaban Islam Arab selama ribuan tahun. Sejak Umar bin Khattab menaklukkan Yerusalem sampai era modern itu dihapus-hapus semua nama-namanya. Diganti dengan istilah-istilah Yahudi, diganti dengan tulisan-tulisan Ibrani gitu. Jadi sekarang secara de facto yang berkuasa adalah kelompok religius. Makanya disebut dengan Zionisme religius. Zionisme religius. Di kalangan Yahudi ini. Nah, kenapa sekarang juga Amerika mendukung, ya, bukan hanya secara politik. Kalau kita bicara politik udah dari dulu kan. Peralihan dari Pax Britannica ke Americana pada Perang Dunia Kedua. Kenapa tuh Pak? Karena memang secara historis juga kan ada kaitannya. Pertama, ini proyek Israel ini kan ekspansionis Pak, lihat aja. Dia ingin menguasai banyak wilayah kan. Awalnya tadi wilayahnya sedikit, ya, hanya di Palestina, dan itu juga tidak full 100%, hanya 50%. Tapi kan sedikit-sedikit meluas. Apalagi perang 67, ini diokupasi. Gaza diokupasi, tepi barat diokupasi, dataran tinggi Golan juga dicaplok Israel. Nah, itu lalu membuka impian dari naskah lama, perjanjian lama itu untuk adanya Israel Raya, tanah yang dijanjikan Tuhan kepada Nabi Ibrahim itu. Nah, kalau jadi memang ini proyek ekspansionis ya, tapi diberikan warna dan baju agama dengan dalil-dalil agama dari kitab suci, lalu diangkat menjadi wacana global dan didukung oleh kekuatan. Sekarang yang kekuatan sekutu Israel itu kan hanya tinggal Amerika. Uni Eropa yang dulu menjadi sekutu tradisional Israel kan sudah mundur dengan adanya genosida Gaza kemarin 2 tahun. Nah, hanya tinggal Amerika. Pertanyaannya kenapa? Karena kalau kita lihat diskursus perbincangan ulama dan pakar-pakar politik di Timur Tengah, itu membincangkan kenapa dukungan dari Amerika ini tidak tergantikan untuk Israel, karena ada simbiosis mutualisme. Saling menguntungkan? Saling menguntungkan. Satu, penguasaan wilayah teritorial, mengontrol sumber daya alam, dan keamanan negara-negara Arab, negara Timur Tengah ini bergantung kepada dominasi Amerika, gitu ya. Membeli produknya, teknologinya, peralatan tempur dan sebagainya. Itu satu sisi. Yang kedua, kenapa Amerika mendukung itu? Karena juga ada alasan teologisnya. Mayoritas rakyat Amerika dan elit politik di Amerika itu adalah dari kalangan kelompok evangelis Kristen. Dan mereka percaya bahwa the second coming of Jesus itu adalah ketika bisa mengumpulkan Yahudi dari seluruh dunia di tanah Palestina atau di tanah seperti ini yang disebut Israel Raya, menuju Armageddon. Jadi ngeri-ngeri sedap ini kalau bicara tentang teologi. Kira-kira seperti itulah singkatnya. Pak, ini kan ada keinginan wilayah Israel Raya ya, dan ini mereka ingin mencapai ini ya. Impiannya kan seperti ini ya Pak Ustadz. Pertanyaan saya, apakah lagi-lagi mereka akan melakukan segala macam cara, termasuk dalam hal ini perang dan sipil yang akan menjadi korban, atau kalau dari yang disampaikan di PBB kan kerjasama ekonomi di segala bidang, bahkan nyebut uranium, dia bilang sumber daya alam, pengelolaan dan lain sebagainya. Tapi apakah perang Pak yang akan terjadi? Ya, makanya itulah ada yang disebut, bagi kalangan kelompok kanan Israel, religius dan ultra kanan Israel yang sekarang berkuasa, itu mereka mengenal Zionisme yang berupaya untuk menggunakan teori embroiling the God, ya, melibatkan Tuhan untuk membenarkan tindakannya dan mempercepat kedatangan Mesias. Jadi Yahudi ini percaya kepada Mesias. Mesias itu kan mestinya kan kalau Yahudi yang tradisional itu menunggu pasif. Tapi Zionisme ini memaksa Tuhan untuk segera menghadirkan Mesias itu dengan kekacauan yang ada. Makanya konflik Timur Tengah nggak pernah selesai kan? Skenario-nya memang begitu dibikin. Nggak selesai, dari perang ini, perang ke itu, perang ke ini, perang ke itu. Nah, ini termasuk di belakangnya ada motif ekonomi, juga ada
lapisan luarnya memang ekonomi, investasi, kemajuan teknologi. Tapi lapisan paling dalamnya kalau kita analisis anatomi, itu ada teks-teks agama kuno yang ingin sengaja dihidupkan di era sekarang. Tapi yang menarik Pak Ustadz ya, ternyata tidak hanya kaum muslim, tapi di seluruh dunia lintas agama memproklamirkan mereka protes dengan yang dilakukan Israel dan menganggap itu adalah genosida di Gaza. Iya. Mengapa hal itu bisa terjadi? Iya, kan begini ya, kenapa terjadi genosida mengerikan di Gaza itu juga tidak lepas dari keyakinan, ya, keyakinan teologi pemerintahan Israel sekarang. Ya, mereka menganggap bangsa Palestina ini adalah seperti halnya di dalam teks kitab suci mereka itu adalah seperti halnya bangsa Amalek. Bangsa Amalek ini harus dimusnahkan. Mereka dulu menindas Yahudi, maka harus di bumi hanguskan. Nah, jadi praktek-praktek seperti itu menyeret ayat-ayat kitab suci ke dalam konteks perang zaman ini kan sangat mengerikan ya, membahayakan gitu. Sama dengan misalnya dulu perang salib ya di dunia Islam itu juga menyeret-nyeret ayat kitab suci dalam perjanjian lama untuk kekerasan, untuk aksi genosida dan lain sebagainya. Nah, ini tidak kita harapkan. Makanya sekarang kenapa opini dunia ini berbalik, yang dulu mendukung Israel ya, karena disebarkan opini bahwa Israel ini bangsa yang tertindas, dia harus diberikan tempat untuk hidup dengan damai dan tenang. Maka dipilihlah Palestina karena memang ada dasar-dasar kitab sucinya. Tapi kan waktu itu kan masih berpikirnya nasionalisme sekuler ya, belum masuk ke ranah agama. Baru setelah itu berkembang. Nah sekarang varian politik di Israel itu sangat kompleks dan sekarang yang berkuasa memegang kendali penuh itu adalah kelompok agama. Baik, Pak Ustadz, sayang waktu kita terbatas Pak. Siap. Tapi ya banyak sekali yang juga sependapat, sepaham bahwa tidak ada ajaran di agama manapun membenarkan kekerasan, apalagi menghilangkan nyawa ya Pak. Makanya tadi saya sepakat Paus Leo ya, ke-9 atau berapa itu? 12. Ke-12, 14 ke-14. Paus Vatikan itu mengatakan dia mengecam perang ini dan berupaya ingin menyeret-nyeret, mengatasnamakan agama, mengatasnamakan Tuhan. Itu sebenarnya kritikan kecaman terhadap Israel. Dan juga sebagian elit di Amerika, kan kemarin terjadi perang mulut ya dengan Donald Trump itu. Donald Trump dan Paus. Itu sebenarnya kritik itu. Bahwa ente jangan bawa agama. Ya, kita ingin mendambakan kedamaian, semua agama ingin kedamaian, ingin stabilitas, ingin ketenangan, dan jangan merusak dunia. Gitu. Baik. Pak Ustadz, terima kasih banyak sudah berbagi. Terima kasih. Dan pemirsa, demikian perbincangan kita bersama dengan Ustadz Fahmi, pengamat Timur Tengah dan Direktur Al-Fahmu Institut Ustadz Fahmi Salim. Informasi selengkapnya Sindo Prime masih akan segera kembali, tetaplah bersama kami.